Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan tentang biaya produksi jangka panjang. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Karmel Yanggraini dari NIM 221011200086 selaku moderator yang akan memimpin berjalannya presentasi pada kesempatan kali ini. Selanjutnya saya akan memperkenalkan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Erna Novita Wulandari, NIM saya 2210 1120 0947. Perkenalkan, nama saya Fitri Banawati, NIM 2210 1120 1779. Perkenalkan, nama saya Khalifatus Solehah, NIM 2210 1120 1326. Saya Rahmat Aji Nugroho dengan NIM 221011201511. Hai, perkenalkan, nama saya Teresia dengan NIM 2210 11200094. Nah teman-teman, selanjutnya kita akan masuk ke sesi pembahasan materi. Yang pertama yaitu biaya produksi. Apa sih biaya produksi itu? Nah, biaya produksi adalah total seluruh pengeluaran yang digunakan perusahaan guna memenuhi proses produksi. Nah teman-teman, seperti yang kita semua ketahui bahwa produksi adalah suatu kegiatan untuk menghasilkan suatu barang. Tentunya dalam menciptakan suatu barang diperlukan biaya produksi guna mendapatkan faktor-faktor produksi serta bahan mentah. Selanjutnya yaitu materi tentang biaya produksi jangka panjang yang akan dijelaskan oleh Rahmat Aji. Kepada Rahmat Aji dipersilakan. Baik, saya ingin melanjutkan pembahasan biaya produksi jangka panjang. Biaya produksi untuk jangka panjang sifatnya adalah variabel. Biaya rata-rata jangka panjang atau long range average cost yaitu biaya rata-rata yang paling minimum untuk berbagai tingkat produksi apabila perusahaan dapat selalu berubah kapasitas produksinya. Dalam produksi jangka panjang, semua input diperlakukan sebagai input variabel, jadi tidak ada input tetap. Biaya produksi yang terkait dengan biaya produksi jangka panjang adalah 1. Biaya total. Biaya total adalah keseluruhan biaya yang diperlukan untuk menghasilkan produksi. Yang kedua, biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang bervariasi secara proporsional dengan volume barang atau jasa yang dihasilkan. Yang ketiga, biaya rata-rata. Biaya rata-rata adalah total dari keseluruhan komponen biaya produksi dibagi dengan jumlah output yang dihasilkan. Yang keempat, biaya marginal. Biaya marginal adalah peningkatan biaya total yang berasal dari produksi satu unit output produksi. Jadi, dapat sedikit kita simpulkan bahwa biaya produksi jangka panjang itu sifatnya adalah variabel. Jadi, semisal kita punya produksi 1 tahun, itu setiap bulannya mungkin akan berbeda-beda. Dari bulan 1 sampai ke bulan 12 itu akan berbeda. Selanjutnya, cara meminimumkan biaya produksi jangka panjang. Peminimuman biaya produksi jangka panjang tergantung pada 1. Tingkat produksi yang ingin dicapai. Yang kedua, sifat dan pilihan kapasitas pabrik yang tersedia. Terima kasih kepada Rahmat Aji. Selanjutnya yaitu materi tentang jenis-jenis biaya produksi jangka panjang yang akan dijelaskan oleh Teresia. Kepada Teresia dipersilakan. Di sini saya ingin menjelaskan tentang jenis biaya produksi jangka panjang. Yang pertama adalah biaya total jangka panjang atau long run total cost, merupakan biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi seluruh output dan semuanya bersifat variabel atau yang sifatnya itu berubah-ubah. Yang B adalah kurva biaya total jangka panjang atau long run total cost curve. Dari kurva biaya total jangka panjang ini menggambarkan biaya total jangka panjang minimum untuk memproduksi berbagai tingkat atau jumlah produksi. Di kurva ini juga digambarkan bahwa kurva biaya total jangka panjang diturunkan dari kurva expansion path. Nah, apa sih kurva expansion path? Yang ketiga adalah membahas tentang kurva expansion path. Kurva expansion path ini menggambarkan kombinasi faktor produksi yang paling optimal untuk menghasilkan berbagai jenis produksi. Yang ketiga adalah biaya rata-rata jangka panjang atau long run average cost. Biaya rata-rata jangka panjang merupakan biaya rata-rata yang paling minimum untuk berbagai tingkat produksi apabila perusahaan dapat selalu berubah kapasitas produksinya.
Yang terakhir adalah biaya marginal jangka panjang atau long run marginal cost. Long run marginal cost ini atau biaya marginal jangka panjang merupakan biaya tambahan karena menambahnya produksi sebanyak 1 unit. Perubahan biaya marginal total cost ini mengikuti biaya perubahan variabel atau perubahan yang tidak tetap. Nah, di slide selanjutnya adalah kita akan membahas tentang biaya rata-rata jangka panjang. Di sini ada contoh soal. Nah, dari biaya rata-rata jangka panjang ini digunakan rumus LAC sama dengan LTC dibagi Q, di mana LAC ini merupakan long average cost atau biaya rata-rata jangka panjang. LTC ini merupakan long total cost, dan Q adalah QT atau jumlah produksi. Nah, contoh soalnya adalah mengikuti sebagai berikut. Anda sebagai pemilik bisnis tas kulit khusus wanita, secara keseluruhan biaya tetap dan variabel dalam produksi tas mencapai 10 juta rupiah. Adapun tas yang berhasil diproduksi mencapai 500 rupiah. Cara menjawabnya adalah kita menggunakan rumus LAC sama dengan LTC dibagi Q. Nah, kita masukin nih rumusnya nih. Kalian bisa lihat di slide-nya ya. Nah, diketahui kan average cost-nya adalah 10 juta dan jumlah output-nya adalah 500 buah. Rumusnya LAC sama dengan LTC dibagi Q, atau average cost sama dengan biaya rata-rata jangka panjang dibagi dengan jumlah output. Jadi kita masukin aja nilainya. 10 juta kan merupakan nilai rata-rata biaya rata-rata jangka panjangnya dibagi dengan 500 buah. 500 buah itu dari mana sih? Yaitu hasil tas yang diproduksi. Jadi 10 juta dibagi 500 sama dengan 200 ribu. Maka hasilnya adalah biaya rata-rata untuk memproduksi satu tas mencapai 200 ribu. Terima kasih kepada Teresia. Selanjutnya yaitu materi tentang biaya marginal jangka panjang yang akan dijelaskan oleh Erna. Kepada Erna dipersilakan. Di sini saya akan menjelaskan slide selanjutnya, yaitu biaya marginal jangka panjang atau disebut long run marginal cost. Biaya marginal jangka panjang dapat dihitung menggunakan rumus, yaitu LMC sama dengan LTC dibagi Q. Keterangannya yaitu LMC artinya biaya marginal jangka panjang, LTC artinya perubahan biaya total jangka panjang, dan Q artinya perubahan output. Di sini ada contoh biaya marginal jangka panjang, yaitu PT Murni mengeluarkan biaya sebanyak 400 juta untuk menghasilkan 1000 unit meja. Pada saat jumlah produksi sudah mencapai 2000 unit, maka perusahaan mengeluarkan biaya sebesar 600 juta untuk memproduksinya. Dari contoh soal biaya marginal di atas, berapakah jumlah biaya marginal pada produksi meja tersebut? Nah, di sini sudah kita ketahui biaya total jangka panjangnya ada 600 juta dan 400 juta. Lalu kita kurangin 600 juta dikurang 400 juta mendapatkan hasil 200 juta. Lalu kita mencari perubahan output. Sudah diketahui ada 2000 unit dan 1000 unit. Lalu kita kurangin kembali 2000 unit dikurang 1000 unit sama dengan 1000 unit. Maka penyelesaiannya menggunakan rumus yang tadi, yaitu LMC sama dengan LTC dibagi Q. LTC-nya sudah kita ketahui, yaitu 200 juta, dan Q-nya sudah kita ketahui 1000 unit. Lalu kita bagi 200 juta dibagi 1000 unit, mendapatkan hasil 200.000 per unit. Maka biaya marginal produksi meja tersebut sebesar 200.000, yang artinya adalah total biaya meningkat 200.000 dengan produksi satu meja. Terima kasih kepada Erna. Selanjutnya yaitu pembahasan terkait kurva yang akan dijelaskan oleh Khalifatun. Kepada Khalifatun dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kurva LRAC. Pada gambar di atas, dapat diberikan penjelasan sebagai berikut. Apabila perusahaan memproduksi 2 unit, maka lebih baik kita menggunakan dengan skala produksi 1. Karena apabila kita menggunakan skala produksi 2, per unitnya akan terkena biaya yang sangat tinggi. Bila perusahaan akan berproduksi 4 unit, maka lebih baik menggunakan skala produksi 2 pada titik B. Selanjutnya, bila ingin berproduksi sampai
unit yang ke-8, maka akan lebih efisien bila menggunakan skala harga dengan biaya rata-rata per unit ditunjukkan oleh titik C. Namun, bila akan berproduksi sampai 4 unit yang ke-12, akan lebih efisien lagi menggunakan skala produksi 4. Terima kasih. Terima kasih kepada Khalifatun atas penjelasannya. Nah, teman-teman, sekarang kita udah masuk ke materi terakhir nih, terkait skala ekonomi dan tidak ekonomi yang akan dijelaskan oleh Fitria. Kepada Fitria, dipersilakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang skala ekonomi dan tidak ekonomi beserta faktor-faktor yang menyebabkan skala ekonomi. Yang pertama yang saya akan bahas adalah skala ekonomi. Skala ekonomi adalah kegiatan jangka panjang yang dikatakan bersifat mencapai skala ekonomi apabila pertambahan produksi menyebabkan biaya produksi rata-rata menjadi semakin rendah. Contohnya, seperti sebuah perusahaan membeli bahan baku sebesar 20 juta untuk 100 unit barang. Biaya produksi setiap unitnya adalah 225.000, itu sudah termasuk biaya tenaga kerja. Bila kita bisa memaksimalkan tenaga kerja, maka bisa saja yang harganya 225.000 per unit itu bisa turun menjadi 215.000 per unit, seperti itu. Yang kedua, saya akan membahas skala tidak ekonomi. Skala tidak ekonomi adalah kegiatan memproduksi suatu perusahaan dikatakan mencapai skala tidak ekonomi apabila pertambahan produksi menyebabkan biaya produksi rata-rata semakin tinggi. Contohnya mungkin sama aja seperti skala ekonomi, cuman ini terbalik seperti itu. Nah, yang terakhir saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang menyebabkan skala ekonomi. Yang pertama ini adalah spesialisasi faktor-faktor produksi. Yang kedua ini adalah pengurangan harga bahan mentah dan kebutuhan produksi lain. Yang ketiga, memungkinkan produk sampingan untuk diproduksi. Yang keempat, perusahaan besar mendorong pengembangan kegiatan usaha di luar perusahaan yang berguna untuk perusahaan itu sendiri. Cukup sekian dari saya, terima kasih. Nah, teman-teman, sesi untuk pembahasan materi sudah selesai. Sekarang kita akan masuk ke dalam sesi penutup. Saya selaku moderator akan menutup presentasi pada kesempatan kali ini. Apabila masih banyak kekurangan dalam kelompok kami, sekiranya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.